Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Ari ingin membahas soal pada penilaian tengah semester Gasal pada materi teks deskripsi semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, silakan anak-anak menyimak pembahasannya supaya nanti ketika penilaian akhir semester kalian bisa lebih mendalami materinya. Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Yang ditanyakan adalah objek dalam teks. Kita perhatikan teksnya terlebih dahulu, ya. Candi Borobudur terdiri dari 6 lantai persegi dan 3 lantai bundar yang disusun secara berurutan dan membuatnya menjadi lapisan yang terlihat seperti tangga yang harus kamu naiki satu persatu untuk mencapai bagian paling atas dari candi itu. Pada bagian tengah setiap lantai, kamu akan menemukan celah kecil dengan beberapa anak tangga yang menghubungkan setiap lantai yang bisa kamu gunakan sebagai jalan untuk menuju ke atas. Pada setiap tingkatan lantai, terdapat banyak panel relief dan patung Buddha tersebar di sekitarnya. Berdasarkan data, ada 2.672 panel dan 504 patung secara keseluruhan. Ada sebuah kubah yang terletak di bagian atas tengah dari candi itu dan dikelilingi oleh 72 patung Buddha yang masing-masingnya duduk di dalam sebuah stupa yang penuh lubang. Dikatakan bahwa jika kamu meletakkan tanganmu ke dalam stupa melalui salah satu lubangnya dan kamu bisa menyentuh patung Buddha yang ada di dalamnya, kamu akan bisa membuat salah satu mimpimu menjadi kenyataan. Nah, yang ditanyakan adalah objek. Objek dalam teks deskripsi pada teks ini adalah A. Patung Buddha, B. Candi Borobudur, C. Stupa, atau batu. Ya, jawabannya adalah ya, Candi Borobudur. Mengapa Candi Borobudur? Ya, karena di sini pada teks deskripsi ini yang digambarkan adalah bagian-bagian pada Candi Borobudur. Ada di sini diceritakan ada patung Buddha, stupa, ya, ada juga relief. Jadi bukan hanya patung, bukan hanya stupa, dan bukan hanya batu, tetapi Candi Borobudur secara keseluruhan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Candi Borobudur. Mari kita lanjutkan ke soal yang kedua. Berarti kita harus tahu apa maksud atau tujuan teks tadi dibuat, ya. Jadi penulis membuat teks tadi A. Menggambarkan bagian Candi Borobudur. B. Membuat orang senang dengan Candi Borobudur. C. Mengajak agar orang melihat Candi Borobudur. D. Menunjukkan lokasi Candi Borobudur. Jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, mengapa yang A? Karena di sini tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek secara rinci atau detail. Nah, objek dalam teks tadi adalah Candi Borobudur, ya, sehingga di sini teks tadi tujuannya adalah menggambarkan bagian Candi Borobudur sehingga orang bisa membayangkan atau bisa seolah-olah melihat objek yang ada di Candi Borobudur. Ya. Mari kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Ya. Nomor 3, manakah yang termasuk teks deskripsi? Kita mengingat kembali bahwa teks deskripsi adalah teks yang tujuannya adalah atau yang isinya adalah menggambarkan objek
secara rinci. Nah, di sini kalau yang A, perlahan-lahan burung pipit menyusuri hutan. Tiba-tiba ia melihat para pemburu. Di sini bukan menggambarkan ya, bukan. Setelah campuran tersebut tercampur sempurna, tuang ke dalam rebusan susu pertama, aduk hingga merata. Ini langkah, juga bukan menggambarkan. Kemerakan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Ya, ini teks deskripsi karena menggambarkan keadaan pantai pada sore hari ya. Sedangkan yang D, ada banyak sekali rasa dari es krim dan cara membuatnya. Dari cara membuat es krim goreng hingga es krim buah. Ini juga bukan teks deskripsi karena tidak menggambarkan objek. Maka yang paling benar adalah jawaban yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jadi kalau yang ditanyakan membicarakan tentang apa, berarti di sini yang ditanyakan adalah objek pada teks. Ya. Jadi objek pada teksnya yaitu tentang apa? Ya, jadi objek pada teks di sini adalah tentang, kalau dari judulnya, keindahan alam Indonesia. Ya, disebutkan di sini di paragraf 1 ya, tentang negara Indonesia. Kemudian paragraf berikutnya tentang keadaan flora dan fauna. Kemudian ada juga tentang pantainya. Di sini juga ada tentang pantai yang terkenal. Di paragraf selanjutnya tentang hutan. Kemudian di sini juga tentang keindahan hutan. Berarti di sini A, keindahan hutan di Indonesia, laut yang ada di Indonesia, keindahan alam di Indonesia, wisatawan yang datang ke Indonesia. Nah, di sini kalau dari teks ini ya, yang dibicarakan adalah keindahan alam Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya hutannya. Kalau yang A itu hanya hutannya, padahal di sini disebutkan juga laut dan pantainya. Ini juga bukan ya. Kemudian yang ini juga bukan hanya wisatawan yang dibicarakan, tetapi keindahan alam Indonesia secara keseluruhan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Ya, kita ke soal nomor 5. Daerah yang memiliki keindahan pantai yang menakjubkan di Indonesia yang paling tersohor adalah, di sini ada kata paling tersohor, artinya paling terkenal ya. Jadi pantai mana yang paling terkenal di Indonesia karena menakjubkan? Pantai Ancol, pantai Laut Utara Jawa, Manado, Bali dan Raja Ampat, atau pantai Menganti. Ya, ke soal nomor 6. Menurut teks tersebut, alasan Indonesia disebut paru-paru dunia yaitu A, banyak laut yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, B, memiliki budaya yang beragam, C, sepertiga hutan di dunia terdapat di Indonesia, D, selalu didatangi wisatawan mancanegara. Jawaban yang benar adalah yang C ya. Sepertiga hutan di dunia terdapat di Indonesia. Buktinya ada pada paragraf ini ya. Jadi disebut paru-paru dunia sebab sepertiga hutan di Indonesia terdapat di Indonesia. Sepertiga
hutan di dunia terdapat di Indonesia? Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 7. Berdasarkan strukturnya, teks berikut merupakan bagian. Nah, di sini kita lihat teksnya, kita perhatikan kalimat pertama. Pantai Indah Pangandaran merupakan salah satu tujuan wisata alam yang populer, yakni sebuah pantai eksotis yang terletak di pantai selatan Pulau Jawa. Di sini ada unsur, nah ini paling jelas ada kata merupakan. Kemudian ada juga di sini ada nama objeknya, kemudian ada lokasi. Ada juga gambaran umum objek ya. Jadi jawaban yang benar ini struktur apa? A. Isi, B. Pembuka, C. Identifikasi, D. Deskripsi bagian. Jawaban yang benar adalah C. Identifikasi. Pada bagian identifikasi memuat nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek. Ya. Nah, di sini sudah ada nama objek dan ada lokasinya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Soal nomor 8. Cuplikan teks berikut termasuk bagian titik-titik dalam teks deskripsi. Mari kita perhatikan teksnya. Dari kalimat pertama sudah bisa kita tebak. Malioboro merupakan ikon utama wisata Yogyakarta. Malioboro adalah sebuah jalan di pusat kota Yogyakarta. Ya. Jadi jawaban yang benar di sini ini merupakan teks pada bagian A penutup, B deskripsi bagian, C identifikasi, D pembuka. Jawaban yang benar adalah identifikasi. Karena apa? Karena di sini memuat nama objek dan lokasi. Ya. Jadi nama objeknya adalah Malioboro, sedangkan lokasinya ada di pusat kota Yogyakarta. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 9. Cuplikan teks berikut termasuk bagian titik-titik dalam teks deskripsi. Ya. Jadi kita lihat teksnya di sini, kita amati. Birunya air laut dan perahu-perahu nelayan bagaikan komposisi yang membentuk noktah-noktah kecil di batas cakrawala. Ombak putih bergulung-gulung menjadi lambang kesucian alam yang harus tetap dijaga. Debur ombak pantai terdengar berlima. Di sebelah barat terdapat batu-batu besar yang disusun memanjang menuju bibir pantai sebagai wahana bagi para pengunjung yang ingin memancing. Di sini pilihannya A. Simpulan, B. Deskripsi bagian, C. Penutup, D. Identifikasi. Pada teks ini disebut tidak ada nama objeknya, hanya ada gambaran tentang bagian objek. Jadi kalau di sini identifikasi jelas bukan, penutup juga bukan. Nah, yang benar adalah deskripsi bagian. Mengapa deskripsi bagian? Karena di sini menyebutkan bagian-bagian objek, dan deskripsi bagian ini ada penggambaran objek secara rinci. Nah, di sini ada debur ombak terdengar berirama, kemudian ada juga batu-batu besar. Nah, di sini ada unsur seolah, melihat, atau mendengar, sehingga di sini jelas bukan identifikasi tetapi deskripsi bagian karena ada penyebutan objek secara rinci. Jadi jawaban yang benar adalah yang B.
Cuplikan teks berikut termasuk bagian titik-titik dalam teks deskripsi. Kita lihat di sini ada beberapa kalimat ya. Jadi tunggu apa lagi? Jika Anda berencana untuk berwisata, cobalah pantai ini. Belum lagi, Ranca Buaya adalah salah satu kawasan wisata yang dapat membuat tim gunung dan tim pantai akur karena keduanya ada di sini. Pilihannya A. Penutup, B. Deskripsi bagian, C. Identifikasi, D. Simpulan. Nah, di sini kita ingat pada struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah penutup. Jadi jawaban yang tepat adalah yang penutup. Penutup ini berisi kesan umum. Kesan umum dari penulis tentang objek yang dibicarakan. Ya, di sini ada penilaian atau ada saran untuk para wisatawan ya, supaya datang ke kawasan wisata Ranca Buaya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Soal nomor 11. Struktur teks deskripsi yang benar adalah A. Identifikasi deskripsi bagian simpulan, B. Pembuka deskripsi bagian simpulan, identifikasi deskripsi bagian penutup, pembuka deskripsi bagian penutup. Yang paling tepat adalah yang C. Cuplikan teks berikut adalah bagian identifikasi. Alasannya adalah, jadi di sini kita menyebutkan alasan mengapa teks ini ya, cuplikan teks ini termasuk identifikasi. Nah, ini merupakan bagian identifikasi, tapi yang ditanyakan adalah sekarang alasannya. A. Objeknya benda yang dapat dilihat dan dibayangkan. B. Objeknya berupa rumah adat. C. Memuat nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek. D. Membuat perincian objek secara detail dan lengkap. Jadi pada bagian identifikasi itu kita ingat kembali bahwa bagian identifikasi itu memuat nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek. Di sini ada objeknya adalah tongkonan, kemudian di sini ada lokasinya adalah di suku Toraja ya. Ini ada lokasinya di Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan. Berarti jawabannya adalah yang C. Adalah bagian deskripsi bagian. Alasannya adalah di sini kita lihat yang ditanyakan adalah deskripsi bagian. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Di sini ada deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian itu memuat apa saja? Memerinci objek secara rinci sehingga pembaca bisa melihat atau membayangkan objek tersebut. Dilihat pilihannya. Objeknya berupa rumah adat, ini jelas bukan. Objeknya benda yang dapat dilihat dan dibayangkan, ini juga bukan, kurang tepat juga. Memerinci objek berupa bahan, ukiran, dan jenis kayu, ini betul. Memuat nama objek, lokasi, dan gambaran objek, ini juga bukan, karena ini adalah bagian identifikasi. Maka pilihan yang tepat adalah yang C. Memerinci objek berupa bahan, ukiran, dan jenis kayu pada rumah adat tongkonan. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Cuplikan teks berikut adalah bagian penutup. Alasannya adalah bagian penutup itu berisi apa? Kita ingat ya, bagian penutup pada teks deskripsi memuat kesan umum penulis pada objek.
Sungguh kaya warisan budaya Indonesia, kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Di sini ada kesan umum terhadap objek. Jadi jawabannya adalah yang A. Berisi kesan umum penulis terhadap objek. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Kata depan yang ada pada teks berikut yaitu kata depan di sini ya, masih kita ingat ya. Kata depan itu apa saja? Di, ke, dari, pada, dari, ada. Kalimat pertama tidak ada, di kalimat kedua ada kata di kalimat selanjutnya ada ke, di kalimat terakhir tidak ada. Berarti jawabannya adalah di dan ke. Jawaban yang benar adalah A. Kata depan yang ada pada teks berikut terdapat pada kalimat ke. Kata depan tadi masih ingat ya, di, ke, dari, pada, daripada. Pantai ini memiliki pasir putih yang bersih. Luas pantainya tergantung dari. Ya, di sini ada kata dari. Ketika air surut sedang pasang, area pantai menjadi lebih sempit. Jadi yang betul adalah kalimat kedua ya. Jadi kalimat kedua pada kata dari. Itu kata yang sudah mendapat imbuhan baik awalan, akhiran maupun sisipan ya. Kalau kata yang belum mendapat imbuhan disebut dengan kata dasar. Sepanjang pantai selatan telah diselimuti oleh jalan aspal yang mudah untuk diakses oleh kendaraan bermotor. Sepanjang itu bukan, selatan juga bukan, beberapa juga bukan. Diselimuti itu dari kata selimut dengan awalan di dan akhiran i. Jadi jawaban yang benar adalah B, diselimuti. Imbuhan men yang tepat pada teks berikut yaitu, perhatikan teks di sini. Air yang berjatuhan tampak putih. Hal tersebut karena aliran air kencang memaksa udara masuk dan mengubahnya menjadi buih-buih kecil dalam angka yang sangat banyak, sehingga air memantulkan terlalu banyak cahaya dan buih tampak putih. Meskipun berbuih, tampilannya tetap memesona karena buih yang dihasilkan sangatlah kecil dalam ukuran mikro. Ya, tanpa kita membaca keseluruhan, kita bisa melihat manakah kata yang benar penulisannya ya. Kita lihat jawaban A, memesona, memantulkan, merubahnya, memaksa ya. Awalan men diikuti KTSP atau KTSP atau KPTS sama ya, itu luluh ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi ini yang betul kita kunci yang A ya. Memesona dari kata me, awalan men diikuti pesona sehingga P-nya hilang ya. Kalau yang ini mempantulkan salah ya. Yang benar memantulkan. Ini bukan merubahnya tapi mengubahnya ya. Terus ini memaksa ya. Jadi yang benar adalah memesona. Jawabannya A.
Manakah penulisan huruf kapital yang benar? Ya, jadi kita melihat fokusnya di sini adalah penulisan huruf kapital atau huruf besar ya. Jadi kita fokuskan huruf kapital fungsinya untuk apa ya? Untuk geografis ya. Yang utama adalah untuk menulis geografis ya, yang berhubungan dengan geografis. Di sini yang A itu kita lihat di sini ada geografis yaitu Desa Purbayani. Ini jelas salah ya. Kecamatan Caringin ini salah, jelas jawabannya bukan yang A. Kita lihat yang B. Ini betul ya, desa diikuti nama itu besar semua. Kecamatan diikuti nama ini salah. Ini juga bukan, ini juga bukan. Yang C ini desanya salah ya. Kalau desa diikuti nama desanya itu besar ya. Kecamatan Caringin jelas salah ini, berarti bukan yang C. Desa Purbayani, nama desa ada namanya jadi kapital. Kecamatan Caringin, ini K-nya besar, C-nya besar betul. Kabupaten Garut karena ada namanya ya besar. Ini kota Garut, K-nya besar, G-nya besar. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Manakah penulisan huruf kapital yang benar? Ya, jadi masih sama. Untuk nama geografi itu besar ya. Jika diikuti nama besar, tidak diikuti nama kecil. Ini masih sama ya. Prinsipnya geografi diikuti nama itu kapital ya. Kalau tidak ada namanya kecil. Kita lihat yang A. Ini ada geografinya yaitu Jalan Sunan Bonang. Ini harusnya besar. Ini Pejaguan sudah benar, tetapi di sini Jalan Sunan Bonang harusnya S-nya besar, B-nya besar. Jawabannya salah yang A. Jalan Sunan Bonang di sini J-nya kecil, Sunan Bonangnya juga salah. Ini salah ya. Pejaguan kecil, ini salah. Yang C Jalan Sunan Bonang, Pejaguan, ini salah. Ini juga salah. Meskipun Pejaguan P-nya besar. Ini D Jalan Sunan Bonang, nama geografi diikuti nama besar betul. Pejaguan betul. Jadi yang benar adalah yang D ya. Karena di sini ada unsur geografi diikuti nama. Ini ada nama kota. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 21. Kalimat ketiga pada teks berikut mengandung majas. Ya, kita di sini fokus pada majas ya. Karena yang ditanyakan adalah majas. Bukan lagi huruf kapital ya. Majas di sini ada kita lihat di kalimat ketiga. Kalimat ketiga berarti yang ini ya. Ini kalimat 1. Ini kalimat kedua. Ini kalimat ketiga ya. Berarti Gapura selamat datang dengan cat oranyenya selalu menyambut ramah kunjunganku ke pantai ini. Jadi di sini ada Gapura selamat datang dengan cat oranyenya selalu menyambut ya. Jadi ada unsur manusianya ya. Jadi di sini objeknya adalah Gapura. Gapura itu benda mati ya. Gapura itu benda mati atau benda selain manusia, sedangkan menyambut itu perilaku manusia. Jadi jawaban yang benar di sini jika ada selain manusia berperilaku seperti manusia, maka di sini majasnya adalah majas personifikasi. Hiperbola bukan, litotes bukan, simile juga bukan ya. Jadi personifikasi menganggap yang bukan manusia seperti halnya manusia.
ya. Di situ ada kata menyambut. Menyambut itu adalah kegiatan manusia. Jadi jawaban yang benar adalah personifikasi C. Kita melanjutkan ke soal nomor 22. Ombak putih berbuih, bergulung-gulung. Kalimat tersebut mengandung cerapan panca indera, ya. Panca indera berarti ada 5 fungsi, ya. Pendengaran, penciuman, perabaan, penglihatan, dan satu lagi perabaan, penciuman, pendengaran, penciuman, ya. Penciuman, penglihatan, perabaan, pendengaran, ya. Terus di sini ombak putih berbuih, bergulung-gulung. Ada unsur mata, yaitu bergulung-gulung. Ada juga unsur putih. Ini jelas menggunakan indera mata atau penglihatan. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Variasi kata yang sesuai untuk kata populer pada teks berikut adalah, kalimatnya begini ya, pantai Suwuk yang indah memang belum begitu populer. Di sini kata populer itu maksudnya atau nama lainnya apa? Variasi itu berarti kata lain, ya, kata lain yang semakna. Kata lain yang semakna dengan kata populer adalah didatangi bukan, terkenal kita kunci, bagus bukan, diincar bukan. Berarti yang benar, yang paling tepat adalah terkenal. Nomor 24, perbaikan kata depan yang sesuai untuk teks berikut adalah, ya, di sini kita fokuskan untuk memperbaiki kata depan, ya. Berarti di, ke, dari, pada, dari, pada. Kita lihat di sini, kita lihat ke poin opsinya, ya. A, kata diketahui seharusnya disambung, ya. Ini di sini bukan kata depan tetapi imbuhan. Ini salah, ya. B, kata berjumlah 1 seharusnya disambung. Ini juga salah, ya, bukan. Kata di Pulau Jawa seharusnya dipisah, ya, kita kunci di sini betul. Kata berotot seharusnya dipisah, juga salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Mengapa yang C? Di pulau. Kata depan di, jika diikuti kata yang lain itu penulisannya terpisah. Maka yang benar adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Perbaikan huruf kapital yang tepat untuk kalimat berikut adalah, nah di sini kita lihat kalimatnya, pantai ini berada di Desa Purbayani, Kecamatan Aringin, Kabupaten Garut dan berjarak kurang lebih 135 km dari Kota Garut. Di sini ada unsur geografi yaitu Desa Purbayani, Kecamatan Aringin, Kabupaten Garut, ya, di sini, ya. Jadi kita lihat ke opsinya langsung, ya. Desa Purbayani yang A, ya, ini jelas salah. Ini jelas salah karena harusnya besar, ya. Ini jelas salah. Yang B, Desa Purbayani, ini juga salah, D-nya harusnya besar. Kecamatan K-nya besar, Kabupaten K-nya besar, ini juga salah. Kemudian Desa Purbayani yang C, ya, kecamatan salah, kabupaten juga salah, ini salah juga. Yang D, Desa Purbayani betul, ini, ya, Caringin betul, Kabupaten Garut, Kota Garut. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 26. Penulisan kata Jawa Barat tidak tepat karena di sini kita melihat di sini pertanyaannya adalah alasan, ya. Alasan karena apa penulisan kata Jawa Barat tidak tepat. Nah, kata Jawa Barat di sini J-nya kecil, B-nya kecil. Salah. Mengapa salah? Kita lihat pembetulannya. Ini geografi berarti penulisannya diawali huruf kapital, ya. Jadi Jawa Barat. Nah, alasannya mengapa kok di sini J-nya besar, B-nya besar?
Kita lihat yang A, kalimat tersebut kalimat pendek. Salah. Kalimat tersebut diakhiri tanda titik. Salah. Kalimat kata Jawa Barat letaknya di akhir kalimat. Salah juga. Jawa Barat adalah nama kota atau nama geografis. Nah, di sini Jawa Barat adalah kota. Jadi nama kota atau nama geografis. Berarti jawabannya D. Tepat untuk melengkapi bagiannya rumpang pada teks di bawah ini adalah, ini di sini kata yang tepat yang dimaksud kalau kita lihat dari opsi atau pilihannya, yaitu kata depan ke daripada di. Kita lihat kalimatnya. Bagi para pengunjung yang ingin berlayar menuju titik-titik pegunungan tersebut dapat menyewa perahu-perahu yang telah disediakan. Kita lihat, bagi para pengunjung yang ingin berlayar menuju ke pegunungan, dari pegunungan, pada pegunungan, di pegunungan, yang paling tepat adalah ke pegunungan, karena di sini sebelum titik-titik ada kata menuju. Jadi jawabannya adalah ke, menuju ke pegunungan tersebut. Kita ke soal nomor 28. Kata depan yang tepat untuk melengkapi teks deskripsi berikut adalah, jadi di sini kita melihat yang titik-titik di sini, ya, ada 3 titik-titik. Kemudian pilihannya ada A, B, C, D. Di sini juga sama mengisi kata depan, ya. Jadi kata depan apa yang tepat untuk melengkapi teks berikut. Kita lihat titik-titik yang pertama. Danau Singkarak mempunyai luas sekitar 107,8 km persegi membentang. Kita lihat ke pilihan. Membentang dari, di. Ya, yang paling tepat adalah di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Berarti ini bukan yang A. Kemudian yang kedua, dengan mempunyai luas seperti itu, Danau Singkarak termasuk danau terluas kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Ya, di sini ada tempat, berarti di. Kalimat selanjutnya, Danau Singkarak berada tidak jauh titik-titik Taman Nasional Kerinci Seblat. Di sini yang paling tepat adalah dari. Berarti jawabannya tepat adalah B. Soal nomor 29. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi teks di bawah ini adalah, titik-titik yang pertama, banjir bandang, titik-titik banjir besar dan datang dengan tiba-tiba. Kata hubung ini kalau yang A kita lihat ke pilihannya. Banjir bandang merupakan yaitu ya, yang paling tepat adalah merupakan. Ini ada A dan B. Kita lihat titik-titik yang kedua. Air mengalir dengan deras menghanyutkan benda-benda besar. Titik-titik banjir ini merusak berbagai sarana prasarana yang melewatinya. Di sini kalau diisi seperti itu tidak mungkin, berarti yang paling tepat adalah dan. Air mengalir dengan deras menghanyutkan benda-benda besar dan banjir ini merusak berbagai sarana prasarana yang dilewatinya. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 30 atau soal yang terakhir, kita lihat kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang atau kosong pada teks di bawah ini adalah, jadi di sini kita lihat kalimat pertama. Kalau mengisi yang kosong berarti kita harus melihat kalimat yang pertama dan kalimat berikutnya. Kalimat yang pertama kita lihat, pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Pantai bersih dengan puing-puing putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sini lanjutannya pasti berhubungan dengan pemandangan. Kalau di sini yang A bukan ya, karena tidak ada hubungannya dengan pemandangan. Di sini ada kata naik kuda atau angkutan.
Kemudian dengan menggunakan kaki belakangnya pula dia berlari sangat tinggi. Ini juga tidak ada hubungannya. Terus yang C, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang. Di sini masih menunjukkan pemandangan ombak, jelas ini pantai, ini bisa kita pilih. Kemudian yang D, tepatnya pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek. Ini juga tidak kurang nyambung ya, meskipun ada hubungannya tapi kurang sesuai. Jadi yang paling sesuai adalah yang C, karena yang C ini menunjukkan keterangan pemandangan sebuah pantai. Ya, demikian tadi pembahasan kita 30 soal ya. Semoga bisa dipahami dan soal ini juga insya Allah nanti bisa muncul lagi pada penilaian akhir semester 1. Selamat belajar, selamat mencermati pembahasan soal ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.